pagi. Hari ini kita akan mempresentasikan tugas kita mengenai fungsi Pancasila sebagai pemandu bangsa Indonesia. Yang pertama, izinkan kami memperkenalkan diri. Nama saya Kartini Mika. Saya Lady Ayu. Nama saya Arya Dini. Nama saya Dandi. Nama saya Devi. Nama saya Ibu. Saya Bagus. Oke, kita lanjut ke slide pertama. Bagaimana fungsi Pancasila sebagai pemandu bangsa Indonesia di tengah upaya bangsa Indonesia memanfaatkan keunggulan dan potensi bangsa? Pancasila berperan sebagai pedoman moral, etika, dan dasar negara yang memandu bangsa Indonesia dalam memanfaatkan keunggulan dan potensi yang dimiliki. Selanjutnya, dalam pembangunan dan pemanfaatan sumber daya, Pancasila memastikan bahwa setiap langkah yang diambil sejalan dengan nilai-nilai dasar yang dijunjung oleh bangsa Indonesia. Di antaranya terdapat dua nilai Pancasila yang berperan sebagai pemandu bangsa. Perilaku seharusnya Persatuan Indonesia. Persatuan adalah nilai penting dalam Pancasila yang memastikan bahwa pengembangan potensi bangsa untuk merasa kebangsaan dan menghindari perbedaan. Dalam perilakunya pengembangan budaya Indonesia seperti tarian daerah, batik, dan kuliner khas dari berbagai provinsi. Pengembangan dan promosi budaya ini memperkuat identitas nasional serta menumbuhkan rasa bangga yang kita miliki. Selanjutnya ada perilaku kelima Pancasila, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dalam sila kelimanya, Pancasila mengarahkan agar hasil pengembangan potensi bangsa dapat dirasakan oleh seluruh rakyat dengan adil. Contoh perilakunya, Indonesia memiliki potensi besar di sektor perikanan dan kelautan sebagai negara maritim. Pengelolaan sektor ini dengan adil dan berkelanjutan memastikan bahwa nelayan kecil dan masyarakat pesisir juga dapat manfaat, serta melindungi ekosistem laut untuk generasi mendatang. Bangsa Indonesia meminimalkan kelemahan tang ada yang ada demi kemajuan bangsa yang global. Untuk memajukan bangsa dan global, Indonesia perlu mengatasi berbagai kelemahan menghambat daya asing. Adapun bangsa Indonesia untuk menciptakan kemajuan dan kelanjutan yaitu pertama, peningkatan kualitas pendidikan. Kelemahan di sektor pendidikan seperti rendahnya kualitas dan akses pendidikan harus diminimalkan dengan memberikan pendidikan yang merata dan berkualitas, serta menyesuaikan kurikulum dengan kebutuhan era global. Pembangunan SDM yang unggul akan meningkatkan daya saing bangsa. Kemudian ada penguatan teknologi dan inovasi. Kurangnya penguasaan teknologi menjadi salah satu kelemahan. Investasi dalam riset dan inovasi perlu ditingkatkan agar Indonesia mampu bersaing di era digital dan globalisasi. Pembangunan sektor industri berbasis teknologi dapat mengurangi ketergantungan pada produk luar negeri. Selanjutnya ada peningkatan kesadaran dan toleransi berbangsa. Kelemahan dalam aspek sosial seperti kurangnya toleransi dan konflik antar golongan dapat diminimalkan dengan memperkuat kesadaran akan pentingnya persatuan dan toleransi dalam keberagaman. Nilai-nilai Pancasila dapat menjadi panduan dalam mengatasi perbedaan. Yang terakhir ada kesimpulan. Kesimpulan dari fungsi Pancasila sebagai pemandu adalah bahwa Pancasila
Indonesia di tengah keberagaman serta menanamkan nilai-nilai toleransi, gotong royong, dan demokrasi yang berkeadilan. Sekian presentasi dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Ada yang ada pertanyaan? Baik, terima kasih. Saya Laura, mewakili dari kelompok 2. Ingin memberikan pertanyaan terkait apa yang sudah disampaikan tadi. Dalam konteks globalisasi atau masa sekarang itu, bagaimana Pancasila dapat berfungsi sebagai penuntun atau pemandu dalam menjaga identitas nasional Indonesia? Oke, sebelumnya aku Faiza dari kelompok 3. Buat kritik dan sarannya, cuma beberapa dari kalian mungkin suaranya ada yang nggak kedengeran sampai ke belakang. Terus sama tadi di PPT-nya ada yang typo, udah itu aja. Terus buat nilainya 95. Saya mau menjawab pertanyaan dari Laura. Dalam konteks globalisasi, bagaimana Pancasila dapat berfungsi sebagai penuntun dan pemandu dalam menjaga identitas nasional Indonesia? Dalam konteks globalisasi, Pancasila berperan sebagai pedoman utama dalam menjaga identitas nasional Indonesia dengan mengarahkan masyarakat untuk tetap berpegang pada nilai-nilai luhur bangsa. Nilai-nilai Pancasila seperti ketuhanan, kemanusiaan, kesatuan, demokrasi, dan keadilan sosial menjadi acuan dalam menyaring, mengawasi, memasuk agar tidak bertentangan dengan budaya dan identitas bangsa. Pancasila juga menumbuhkan rasa nasionalisme dan kebersamaan sehingga masyarakat Indonesia tetap kuat dan tidak boleh terpengaruh oleh ideologi luar yang tidak sejalan dengan karakter dan budaya bangsa. Dengan demikian, Pancasila menjadi landasan untuk menavigasi pengaruh global sambil mempertahankan identitas dan integritas nasional. Baiklah, karena pertanyaannya sudah terjawab. Sekian presentasi dari kami. Terima kasih.